Assalamualaikum sahabat Manglayang, jumpa lagi dengan saya Rahmat Hulisan Meiza dari Manglayang Motivator. Para sahabat sekalian, kita ketemu lagi untuk membahas lanjutan tes figural tahap kedua. Sekali lagi saya ingatkan, tipsnya adalah perhatikan pola, baik pola perputaran jam dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah bagaimana pola jika bayangan cermin. Oke, mari kita ikuti latihan tes figural yang kedua ini. Oke para sahabat, kita bahas tes figural. Trik yang pertama yang harus kita lakukan adalah melihat pola. Ini ada panah ke kanan, panah ke kiri, panah ke bawah. Panah ke kanan, panah ke kiri, panah ke bawah. Panah ke kanan, panah ke kiri, panah ke bawah. Bukan. Jadi hanya ada satu. Berarti jawabannya adalah E. Pada soal ini kita mencari jawaban untuk kotak yang nomor 6 ini. Mari kita lihat apa yang ada pada soal. Dari sini ada garis panah, kemudian berputar 45 derajat searah jarum jam, kemudian berputar searah jarum jam 45 derajat. Kemudian di baris kedua kita perhatikan ada panah ke bawah tapi lebih besar, kemudian ke kanan 45 derajat, otomatis ke kiri 45 derajat. Cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan melihat sebagai cermin. Ini kalau adalah pencerminan ini kemudian dijadikan dalam bentuk yang lebih besar. Sama, ini juga saya pindah ke bawah ke cermin kemudian dalam bentuk yang lebih besar. Sama, ini ke bawah. Kalau dijadikan cermin maka arahnya ke sini kemudian dijadikan bentuk yang lebih besar. Jawabannya jelas di sini adalah E. Lanjut soal berikutnya. Para sahabat sekalian, masih mau lanjut? Yuk, kita lanjut lagi kepada soal berikutnya. Mencari jawaban di kotak yang ke-9. Di kotak pertama ada bujur sangkar, kemudian ada segitiga. Kemudian di kotak kedua ada bujur sangkar, kemudian ada segitiga, kemudian di dalamnya ada bujur sangkar. Di kotak ketiga itu ada bujur sangkar, segitiga, bujur sangkar, segitiga, dan pakai isi. Nah, ini kalau kita lihat bujur sangkar ini sama dengan garis kotak yang terluar. Segitiga ini yang di kotak ketiga itu sama dengan isi dari kotak kedua kemudian dihitamkan. Nah, polanya. Jadi untuk mengisi gambar ketiga adalah dengan garis keluar kotak, kemudian di dalam adalah dengan isi kedua segitiga kemudian diisi. Mari kita lihat. Ini adalah kotak lingkaran. Sini adalah kotak lingkaran, otomatis di sini apa? Adalah penjelmaan dari ini. Kotak. Kemudian di sini kotak lingkaran. Kotak tadi berarti di sini adalah lingkaran. Ini penjelmaan ini kemudian dihitamkan. Inilah jadinya. Kita masuk ke soal. Soal yang pertama adalah ini. Kotak yang pertama ya. Dan kita masuk kotak kedua adalah isinya ini. Kotak ketiga yang terakhir yang isi di dalam adalah ini. Kemudian kita hitamkan. Maka hasilnya adalah ini bukan, tidak sama,
tidak sama. Ini bukan. Inilah yang persis sama. Jawabannya adalah E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya ini adalah objek merupakan bagian dari jawaban. Dan kita lihat ini, di sini ada objeknya di soal, yaitu panah kanan, kemudian ada segi 3. Nah, kita harus mencari gambar ini di objek jawaban yang ada A, B, C, D, E. Kita harus melihatnya satu persatu. Kalau di sini tidak mungkin kelihatan. Kalau di sini panahnya tidak juga. Kalau di sini panah terus ke bawah. Sepertinya ini. Mari kita lihat yang lain. Ini benar tapi tidak ada garisnya. Ini salah. Berarti jawaban yang bisa paling tepat adalah E. Jadi tugas kita mencari pola ini, objek ini ke dalam jawaban, merupakan bahagian dari jawaban. Jawabannya adalah E. Soal berikutnya. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Tetap di sini soalnya adalah memuat objek ini dalam jawaban. Jadi yang perlu kita ingat, yang perlu kita cari di gambar adalah di jawaban ada pola seperti ini. Mari kita lihat. Di jawaban A kemungkinan tidak ada. Jawaban B juga tidak kita temukan. Jawaban C di sini ada. Nah, jawabannya kita lihat D tidak ada, E tidak ada. Jelas di sini polanya ada di jawaban nomor C. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, para sahabat sekalian, kita lanjut ke soal berikutnya. Tetap rumusnya yang pertama kita lihat adalah pola dari gambar yang ada. Tugas kita adalah menjawab kotak yang nomor 9. Mari kita lihat isinya. Yang pertama adalah lingkaran, persegi panjang, segitiga. Oke. Segitiga, lingkaran, persegi panjang. Persegi panjang, segitiga, lingkaran. Oke, jadi ada 3 bentuk: lingkaran, segitiga, dan persegi panjang. Kita lihat ke kanan. Lingkaran, segitiga, persegi panjang. Jadi selalu mengandung unsur 3 itu. Persegi panjang, lingkaran, otomatis di sini segitiga. Segitiga, lingkaran, otomatis di sini lingkaran. Kita lihat ke bawah. Segitiga, persegi panjang, lingkaran. Sekali lagi, lingkaran, segitiga, persegi panjang. Jadi kita sudah dapatkan rumusnya 3 jenis yang berbeda. Tinggal kita cari yang hilang. Oke, kita lanjut ke soal. Lingkaran, segitiga berarti persegi panjang. Kemudian segitiga, persegi panjang di sini berarti lingkaran. Kemudian persegi panjang, lingkaran berarti di sini adalah segitiga. Mana jawabannya? Jawabannya adalah A. Persis sama. Jadi kembali kita lihat adalah polanya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Para sahabat, kita lanjut dengan soal berikutnya. Terus kita mengisi kotak yang nomor 9 ini. Kita lihat polanya. Ini persegi, kemudian di dalamnya ada garisnya. Nih,
kemudian yang ketiga jadi satu garis. Apa ya ini polanya? Kemudian ini segi 1 2 3 4 5, kemudian di dalamnya ada tambah, kemudian ini hasilnya. Dari pola ini terlihat sepertinya untuk kotak ketiga merupakan gabungan kotak pertama ditambah kotak kedua, kemudian membuang yang berhimpitan. Mari kita coba. Ini kotak kedua, kita tambahin kotak pertama di sini. Ini yang berhimpitan, berarti ini yang kita buang. Ini berbuang, tinggal garis datar. Kita coba lagi. Ini kita tambahin kotak pertama dan kedua di sini. Kita tambahin berarti persis sama. Nah, yang berhimpitan kita buang. Jadi tinggal ini sama dengan ini, kita tambahin di kotak pertama. Ibaratnya kita menghapus ini dengan ini, maka yang tertinggal adalah bukan. Jawabannya adalah C. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, para sahabat sekalian, kita lanjut lagi kepada soal. Soal berikutnya. Kita lihat di sini ada garis, kemudian segitiga, lanjut persegi, kemudian di sini ada persegi, garis sama segitiga. Apa hubungannya? Hubungannya sepertinya adalah kotak 1 tambah kotak 2. Jadi ini, kecuali yang berhimpitan, kita coba. Ini persegi, ini garis, segitiga, 1 tambah 2. Ini oke. Benar. Jadi hubungan polanya adalah 1 tambah 2. Maka ini jika kita tambahkan yang pertama, kita tambahkan di atasnya adalah bintang, maka jawabannya adalah bintang bulat. A. Ini bukan. Jawabannya adalah A. Jadi polanya adalah penambahan kotak 1 dan kotak 2. Lanjut soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, mengisi kotak nomor 9. Kita lihat polanya. Di sini ada bujur sangkar dan lingkaran lonjong, kemudian ada lonjong, kemudian lonjongnya hilang. Tinggal persegi yang di luar. Artinya kotak 1 dikurang kotak 2 sama dengan kotak nomor 3. Oke, kita coba lagi. Ini 1 dikurang 2, berarti 2 dikurangi lingkarannya hilang, maka tinggal adalah kotak. Jadi terbukti polanya 1 dikurang 2 sama dengan 3. Ini segitiga dikurang bulat, berarti ini bulatnya dihilangin, maka tinggal segitiga dalam kotak. Jawabannya adalah bukan. Jawabannya adalah C. Jelas ya? Ingatin lagi polanya, 1 dikurang kotak kedua sama dengan nomor 3. Lanjut soal berikutnya. Para sahabat sekalian, untuk menjawab pertanyaan nomor 6, mari kita amati gambar. Tadinya saya berpikir ini ada pola, tapi sepintas saya lihat ini adalah ternyata pola cermin. Maka untuk menjawab nomor 6 adalah cermin.
Dengan demikian jawabannya adalah panah segitiga ke bawah, cermin dari ini. Karena ini adalah cermin, ini adalah cermin, otomatis ini ke bawah adalah cermin. Jawabannya adalah ini, panah ke bawah. Ya, bukan. Jawabannya adalah A. Jadi perhatikan ya polanya, bisa arah jam, bisa jumlah, bisa cermin. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sama menjawab kotak ke-9. Yang bisa kita lihat di sini adalah ini kotak pertama panah ke atas, sama panah ke atas, sama panah ke atas, jumlah 1. Kemudian kita lihat yang ini panahnya kedua, 2, 2. Kemudian panahnya 3, 1, 2, 3, ngadapnya ke atas. Jadi jelas di sini jawabannya panah 3 ngadap ke atas. Ternyata masih banyak pilihannya, masih ada 4 pilihan, kita belum bisa menjawab. Kita lihat pola berikutnya. Di sini ada setengah lingkaran, persegi dan segitiga. Jadi selalu sama ini. Kalau kita lihat di sini segitiganya, maka ini adalah cermin. Setengah lingkarannya adalah cermin. Kalau ini cermin juga sama, segitiga yang ada di sini adalah cermin. Jadi kita dapatkan rumus terbaru. Ini adalah cermin. Kotak kedua, baris kedua ini adalah cermin dari 1, kemudian ditambah 1 panah. Berarti kalau ke bawah ini kita mau cari kotak nomor 9 ini adalah cermin dari baris kedua dan panahnya tambah 1 menjadi 3. Sudah kita jawab. Nah, bangunannya kalau di sini cerminnya seperti ini cerminnya seperti ini, maka cermin dari segitiga siku-siku ke atas adalah segitiga siku-siku ke bawah. Maka jawabannya adalah segitiga siku-siku ke bawah. Dengan demikian jawabannya ini bukan, ini bukan, ini bukan, ini bukan. Maka jawabannya yang benar adalah D. Lanjut ke soal berikutnya. Masuk soal selanjutnya. Kuncinya tetap pola. Oke. Sini ada persegi. Kemudian ada segitiga. Ada persegi, ada segitiga. Kemudian di dalamnya persegi. Kemudian lanjut di dalam persegi ada segitiga tadi yang dihitamkan. Oke, berarti kalau di sini dalamnya adalah persegi berdasarkan ini. Kalau ini segitiga berdasarkan ini, cuman diisi. Oke, kita buktikan. Persegi, lingkaran. Isi dari lingkaran adalah persegi. Isi dari persegi adalah lingkaran. Diisi hitam. Oke ya. Nah, persegi, persegi. Isi dalam persegi adalah persegi. Isi dalam persegi yang ini sama dengan ini sama dengan ini, kemudian dihitamkan. Jadi yang sesuai adalah jawaban nomor E. Oke para sahabat sekalian, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada 9 kotak, 1 kotak kosong yang menjadi pertanyaan. Mari kita lihat kotak yang pertama.
Di sini ada garis, kemudian ada segitiga, ada garis atau panah ngadap ke kiri, ngadap ke kanan, setengah lingkaran, panah ke bawah, kemudian kotak persegi. Nah, yang termudah mari kita lihat dulu panah ini. Panah, polanya panah ke kanan, panah ke kiri, panah ke bawah. Panah ke kanan, panah ke kiri, panah ke bawah. Panah ke kanan, panah ke kiri, otomatis panah ke bawah. Cuman ada bukan. Yes. Berarti jawabannya adalah E. Nah, berhati-hati di sini. Mungkin ada hal-hal yang lain seperti segitiga, setengah lingkaran, kotak-kotak yang lain ini akan mengganggu pikiran kita. Yang intinya di sini yang kita lihat adalah masalah tanda panah ini saja. Clear ya? Kita lanjut soal berikutnya. Pada soal ini kita disuruh menjawab di kotak nomor. Tugas kita di soal ini adalah menjawab kotak nomor 9. Oke, kita lihat polanya. Ini ada garis, kemudian ini begini, dan terakhir adalah silang. Oke, kita coba lagi. Ya, sama, plus, dan terakhir adalah silang. Ini juga sama. Ini sama, berarti di sini adalah silang. Ini bukan tegak lurus ini bukan, berarti jawabannya adalah B karena satu-satunya yang disilang. Oke, clear ya. Jadi perhatikan pola. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut kepada soal berikutnya. Pertanyaannya lebih kurang, pilihlah salah satu gambar dari 5 pilihan yang memuat objek pada soal ini. Jadi intinya di sini adalah ada garis, siku-siku, kemudian ada, ini pola yang harus kita lihat. Mari kita perhatikan kejawaban. Ke A tidak ada garis datar. Oke. Ini juga tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Berarti pilihnya C dan E. Di E juga kita lihat tidak ada. Nah, kemungkinannya adalah di C. Mari kita lihat di C. Garis datar. Kemudian ini ada ke bawah. Persis sama. Maka jelas di sini jawabannya adalah C. Jadi ada pada gambar jawaban ini objek yang kita cari. Demikian sahabat, semoga apa yang disampaikan kali ini bermanfaat dan Anda bisa lolos dari tes yang Anda ikuti. Salam sukses sahabat melayang, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.